Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastabiqul khaira. Shadaqallahul adzim. Jamaah jihad rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita mengawali kehidupan kita hari ini dengan kegiatan ibadah kepada Allah. Setelahnya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Sama-sama kedua-duanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan insya Allah sesuai dengan janjinya, di bulan Ramadan seperti ini, ibadah-ibadah yang kita lakukan selalu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya juga untuk keluarganya yang mulia, para sahabatnya, dan juga sekalian umatnya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin jamaah jihad rahimakumullah. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh pembawa acara, bahwa tema kita hari ini adalah turnamen Ramadan. Ini tentunya tema yang sangat sederhana, pendek, hanya 2 kata, dan mudah-mudahan mudah diingat oleh kita semua. Namun sebelumnya tentunya ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh kita semua. Jika disebutkan kata turnamen, kira-kira bayangan bapak-bapak, ibu-ibu apa yang terbersit dalam benak? Naon kira-kira Pak? Pertandingannya, perlombaan. Komo bapak-bapak nu resep kana bola mah apal jadwal turnamen. Lalu kalau turnamen itu identik dengan perlombaan atau pertandingan, kira-kira dalam turnamen itu ada apa? Aya non unggul kira-kira Pak? Hiji aya pamain, panitiana heula kudu namanya nu ngayakeun. Hiji panitia, 2 aya peserta pemain, aya wasit, aya non deui Pak? Oh, penonton pasti. Aya non deui? Ada sistem
yang dipakai dalam perlombaan. Terus ada apa lagi? Tentunya ada sejumlah komponen yang menyertai turnamen, sehingga turnamen itu bisa berjalan. Ya. Artinya banyak hal yang harus dilakukan, banyak hal yang harus dipersiapkan dalam sebuah turnamen. Nah itu kalau turnamen loh ya, turnamen main bola, turnamen voli, turnamen naon pasti kudu kitu. Sagala diayakeun. Nah, sekarang apa kaitannya antara turnamen dengan Ramadan? Sehingga muncul ide untuk melahirkan tema atau judul turnamen Ramadan. Barangkali bagi sebagian kita sudah tidak aneh dengan istilah turnamen Ramadan. Ya. Tapi yang terpenting adalah ada apa di dalam turnamen Ramadan itu. Nah ini yang insya Allah akan kita sama-sama kupas ya pada pagi hari ini. Nah, kaitannya dengan Ramadan tentunya sudah kita sama-sama pahami. Ya, sudah kita sama-sama pahami dan kita sudah mengerti dan tahu ya, apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dilakukan dan tujuannya apa, kan gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah jihad rahimakumullah. Kita tahu bahwa sebenarnya esensi atau makna yang sebenarnya dari Ramadan itu adalah sebenarnya perlombaan juga. Perlombaan bagi kita, bagi umat Islam, bagi orang-orang yang beriman. Kenapa kita harus berlomba? Kita harus ingat ya, ketika Allah menurunkan perintah untuk puasa, bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah salah satunya ya, ayat 183. Kan di sana Allah mengatakan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ayat hiji. Ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kalau ada kata diwajibkan berarti itu perintah dari Allah yang harus kita kerjakan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, dan itu sudah dicontohkan. Perintah itu bukan hanya untuk umat yang sekarang saja, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW saja. Ya, tapi umat-umat sebelumnya juga sudah ada perintah untuk berpuasa kan gitu. Kama kutiba alaikum kama kutiba alal ladzina min qablikum, dengan kalimat seperti itu harus sudah kita pahami bahwa puasa itu sudah diwajibkan juga bagi umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Nah, sedangkan tujuan akhir dari Ramadan ini, tujuan akhir dari puasa, perintah puasa ini, nah ini yang harus kita perlombakan. Kita tandingkan ya, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Lantas pertanyaannya, yakinkah, nah ini ya, yakinkah bahwa setiap orang yang berpuasa itu menjadi orang yang bertakwa? Pastinya. Yakin enggak, Pak? Halo? Narundutan. Yakin tuh bahwa setiap orang yang berpuasa itu akan menjadi orang yang bertakwa di ujungnya? Keyakinan harus ada, tetapi kan belum menjamin. Nah, sahabat, kemarin ya, beberapa hari yang lalu sudah dijelaskan oleh beberapa penceramah di sini, ya, termasuk di Kultum Tarawih, bahwa ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus kita lakukan untuk supaya puasa kita betul-betul menjadi
orang yang bertakwa. Tujuan dari puasa itu bisa tercapai. Kan gitu. Nah, sehubungan dari kita ini tentunya dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ajarannya sama tetapi tata cara melaksanakannya mungkin akan berbeda-beda. Sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuannya, kan gitu. Ajarannya sih sama. Baik yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tata cara puasanya sama. Tetapi kadang-kadang dalam pelaksanaannya berbeda-beda. Nah, adanya perbedaan inilah yang akan menentukan berhasil atau tidaknya puasa Ramadan, menjadi orang yang bertakwa. Nah, proses dari awal sampai akhir, sampai menuju tujuan inilah makna dari turnamen yang sebenarnya, yang harus kita lombakan. Ya, jadi sebenarnya kita berlomba di bulan suci Ramadan ini adalah tujuannya satu, yaitu untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita bayangkan ya, bahwa sebelumnya orang yang berpuasa itu kan konon macam-macam ya. Para ulama menggambarkan kepada kita bahwa wujud orang yang berpuasa itu macam-macam. Ada puasanya yang betul-betul, ada puasanya yang setengah-setengah, ada puasanya yang asal-asalan, ada puasanya yang ikut-ikutan, kumaha ramena, bahkan ada yang tidak sama sekali berpuasa. Ayo, belah masih bisa dikodong kayak bulan hareup kan gitu. Akhirnya bulan Ramadannya terlewat karena urusan-urusan tertentu. Ada yang karena alasannya sibuk dengan pekerjaan berat, ada yang kalau bagi ibu-ibu masih bisa dimaklum kurang gitunya, karena ada siklus tertentu bagi kaum perempuan mah setiap bulannya, sehingga mereka boleh untuk tidak berpuasa. Tetapi dengan catatan kan ada syaratnya juga. Nanti di akhir atau di bulan lain kan harus diganti. Tapi bagi kita laki-laki, ada kesempatan kita untuk tidak berpuasa. Ada, Pak. Kalau memang satu, sakit. Ya, itu kan uzur namanya. Dua, karena sudah lansia bener. Lansia bohongan, lansia bener. Uzur kan itu juga. Atau ada hal-hal lain yang menyebabkan kita boleh untuk tidak berpuasa, tapi dengan catatan harus diganti, baik itu berpuasa di bulan lain ataupun dengan fidyah. Nah, itu kan masih ada syarat. Nah, sekarang kita kembali lagi persoalan tadi turnamen ya. Sebenarnya penyelenggara Ramadan ini siapa? Panitia Ramadan ini siapa? Yang jelas panitia Ramadan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan perintah kepada kita. Allah sudah memberikan perintah, otomatis Allah yang membuat peraturannya. Allah membuat peraturannya, kemudian disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan Nabi mengajarkannya kepada kita tata cara puasa dengan berbagai halnya untuk dilaksanakan oleh kita sebagai umatnya, oleh umat Islam tentunya, dan oleh orang yang beriman. Allah lah yang menjadi panitianya. Lalu pesertanya siapa? Pesertanya adalah kita, umat Islam, orang-orang yang beriman. Toh yang diseru oleh Allah orang-orang yang beriman. Tidak semua manusia diseru. Kalimatnya saja sudah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman. Nah, kita ini menjadi peserta di bulan Ramadan, peserta untuk mengikuti lomba. Ini ada ayat Allah yang tadi saya bacakan pendek, fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan itu berlaku juga, bahkan harus lebih diberlakukan di bulan suci Ramadan, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kita ini pesertanya. Kemudian sistemnya apa yang dipakai? Nah, ini Allah sudah menurunkan aturan, Rasul sudah mengajarkan aturannya, itulah yang harus kita gunakan. Dan setidak-tidaknya
biasanya di turnamen mah pan aya tilunya, ada 3 babak biasana gitu. Hiji babak penyisihan, 2 babak semifinal, 3 babak final yang pada akhirnya akan keluar juaranya, sang juara dari sebuah perlombaan kan gitu. Nah, ini pun berlaku sistem semacam ini di dalam Ramadan sebenarnya. Ada ya. Babak pertama memang betul-betul babak penyisihan, di mana babak penyisihan ini kan pesertanya banyak. Untuk hiji 2 banyak pesertanya. Ini bisa dilihat wujudnya ketika hari pertama malam Ramadan, hari kedua malam Ramadan, sampai seminggu mah masih kena bertahan. Nah, gitu. Ini babak penyisihan karena pesertanya banyak. Wah, pinuh. Tarawehnya Pak, nepi ke jalan-jalan taraweh. Nah, kamari malam pertama yang saya lihat. Nah itu bertahan 1 minggu babak penyisihan. Ya, heureun masjid sakieu gedena ge. Dukang kalam geus ditambah ka luhur masih kena kitu moalnya. Insyaallah jamaahna semakin banyak, mudah-mudahan ya. Nah, itu hanya bertahan beberapa hari, babak penyisihan namanya juga. Pesertanya banyak, tempatnya kurang ya. Karena peserta banyak. Tapi begitu masuk ke babak kedua, yang paling tidak babak pertama itu bertahan ya paling lama juga 10 hari. Nah, makanya Ramadan itu dibagi menjadi 3 fase, 3 bagian ya. Ulama mengajarkan kepada kita awalul Ramadan, ausatu Ramadan, wa ila akhiri Ramadan. Tilu. Awal Ramadan di 10 poin pertama itu babak penyisihan disebutnya, pesertanya masih banyak, tapi yang saya lihat belum juga 10 hari sudah mulai ngegedean masjidnya ya, sudah mulai berkurang pesertanya, belum 10 hari. Babak kedua ausatuhu ya Ramadan, babak kedua Ramadan itu berada di 10 hari yang kedua, 11 sampai 20 Ramadan. Babak ketiga ketika kita memasuki final ya, perlombaan dalam final, ini pesertanya sudah menciut ngurangan. Babak pertama saja sudah berkurang sedemikian rupa, memasuki babak kedua semakin berkurang pesertanya, babak katilu semakin sedikit. Inilah turnamen sebenarnya. Ramadan itu turnamen. Berlomba kita. Lalu apa yang akan kita dapatkan? Para ulama juga mengajarkan sesuai dengan hadis Nabi, awalul Ramadan rahmah. Awal Ramadan itu akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah. Ya. Nah, seharusnya kita sebagai pelaksana atau peserta dari lomba Ramadan ini harus bertahan dari awal sampai akhir. Harus bertahan. Kenapa? Ada 3 hal yang akan kita dapatkan. Cek Allah ayat 3. Hiji tadi rahmat, ya. Awalul Ramadan rahmat. Nu kadua ausatu Ramadan magfirah. Nah itu kalau kita masih bertahan di 10 hari yang kedua, magfirah akan kita dapatkan, ampunan dari Allah. Kemudian ila akhiri Ramadan, sampai kepada akhir Ramadan, apa yang akan kita dapatkan? Itqum minan nar. Kita akan dibebaskan dari api neraka, insya Allah. Tapi, nah ini kembali lagi, tapi apakah semua dari kita akan mendapatkan itu? Nah ini semua akan tergantung kepada diri kita sendiri, bagaimana kita bisa melaksanakan puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Nah oleh karena itu
Saya mengajak kepada seluruh jamaah, ya, mari kita laksanakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya supaya betul-betul nanti 3 hal itu akan kita dapatkan, baik kasih sayang dari Allah, rahmat Allah, maghfirah Allah, ataupun kita dibebaskan dari siksa neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu juga kita renungi, ya. Kata Ramadan, Ramadan itu sabaraha huruf, Pak? Ibu-ibu, Ramadan sabaraha huruf, cing? Sabaraha? Aya? Sabaraha, Bu? 7. Oh, melompat teuing. Ramadan itu terdiri dari 5 huruf. Hiji ro, 2 mim, 3 do, dod, ya. 4 alif, aya alifan. 5 nun. Tuh 5 huruf Ramadan teh. Nah, ini sebenarnya punya makna. Kenapa disebut Ramadan? Dari 5 huruf ini kita coba lihat, ya. 1 huruf ro. Huruf ro itu bisa mewakili dari kata rahmat Allah. Rahmat Allah. Sesuai dengan hadis Nabi tadi. Awal Ramadan rahmah. 10 hari yang pertama turunnya rahmat kasih sayang Allah. Bagi siapa? Rahmat turun kepada siapa? Yaitu kepada sekalian umat yang beriman yang bisa melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Nah, yang kedua, huruf mim. Huruf mim ini bisa mewakili dari kata maghfirah. Ausatuhu Ramadan maghfirah. Pertengahan Ramadan itu akan turun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Ya tentunya bagi kita yang melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Ya, melaksanakan puasanya tentunya dengan mematuhi segala peraturannya. Seperti hanya ketika bertanding, jika tidak dipenuhi peraturannya, tidak dilaksanakan, tentunya akan diskualifikasi. Nah, dalam melaksanakan Ramadan ada nggak yang didiskualifikasi? Iya. Tapi itu tidak dilaksanakan oleh Allah. Ya. Untuk Ramadan ada spesial atuh. Allah mau ngadiskualifikasi kecuali memang betul-betul orang itu tidak melaksanakan sama sekali. Ya. Puasa henteu, ngadon ngaganggu batur, ngagoda batur nuker puasa, ya udah itu mah pantas untuk didiskualifikasi. Ya. Kemudian ada huruf apa lagi? Do. Nah, huruf do ini dari kata apa ya? Dalam kamus bahasa Arab saya menemukan do ini berasal dari istilah ad-diya. Apa dia itu? Ad-diya itu cahaya. Jadi Ramadan ini adalah syahrud dia, bulannya cahaya. Nah jika kumaha bulannya cahaya? Keaktifan kita di dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, kehadiran kita di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, baik sholat wajib maupun sholat taraweh dan lain sebagainya, kemudian qiraatul Qur'annya, tadarusnya, kemudian ibadah-ibadah yang lain dilaksanakan di masjid, itu memberikan cahaya sebenarnya kepada Islam, memberikan cahaya kepada kita semua. Malah gitunya. Maaf saja. Biasanya di bulan Ramadan mah halal hadir, anu biasana tara hadir oke. Kan gitu. Betul tidak? Iya.
Di Ramadan pasti hadir. Ikut taraweh, ikut tadarus, ikut. Padahal biasa nama itu. Gitu. Nah ini kan mewarnai Ramadan. Makanya Ramadan disebut bulan cahaya, Syahrul Diyat. Yang keempat yaitu huruf alif. Alif ini mewakili dari kata iman. Kenapa iman? Bahwa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan harus dilandasi dengan keimanan. Kan gitu. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Atau man qoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Jadi didasari ku iman. Lamun tidak didasari ku iman, itu tidak akan terlaksana, tidak akan tercapai cita-cita kita, tujuan kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena sebelum masuk ke fase takwa itu kan harus Islam dulu, kemudian melaksanakan keislamannya, berikrar dengan Islamnya, baru meningkat kepada iman dan melaksanakan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, serta menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, baru naik ke tahap yang ketiga, yaitu takwa. Nah, di bulan Ramadan inilah kesempatan bagi kita untuk membuktikan bahwa kita bisa menuju kepada cita-cita Ramadan, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan huruf yang terakhir adalah huruf nun. Apa itu nun? Nun ini asal kata dari an-najah, atau artinya sukses. Ya. Syahrun najah. Jadi bulan kesuksesan bagi kita. Nah, di mana dan kapan suksesnya itu? Suksesnya kita ini akan kita raih setelah kita melaksanakan Ramadan dan pasca bulan Ramadan berikutnya, bulan-bulan berikutnya. Akan nampak, akan terlihat sukses atau tidaknya Ramadan. Ketakwaannya sudah kita raih dengan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Tapi sukses enggak kita dengan Ramadan itu? Jangan-jangan gitu, jangan-jangan, maaf bukan suudon ya. Jangan-jangan kita rajin ke masjidnya itu hanya bulan Ramadan saja. Jangan-jangan kita rajin tadarusnya hanya bulan Ramadan saja. Jangan-jangan kita banyak sedekahnya di bulan Ramadan saja. Bagaimana dengan bulan-bulan berikutnya setelah Ramadan? Nah ini ya, ini barangkali bisa jadi bahan renungan bagi kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah jihad rahimakumullah. Apa yang saya sampaikan ini memang sederhana ya. Karena sesungguhnya materi Ramadan itu sudah banyak disampaikan oleh para penceramah, para ustadz di sini ya. Jadi ini sebuah ilustrasi bagi kita semua bahwa ya, Ramadan ini adalah menjadi ajang bagi kita, berlomba-lomba bagi kita untuk meraih kesuksesan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah bukan orang kaya, bukan orang sukses dalam sisi materi, dalam hal keduniaan, tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, oleh karena itu, mari ya, kita masih ada sisa berapa hari lagi, Pak? 17 PD-nya. Terus siap-siap pada lebaran. Terus gaduh naon lebaran teh Ibu? Tenang, masih lama, masih setengah bulan lagi perjalanan kita. Mudah-mudahan kita semua disampaikan umur kita sampai bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini sampai selesai. Amin. Tentunya bukan hanya bisa, tapi benar-benar kita akan memperoleh
derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah. Ya. Dengan berpuasa dengan sebaik-baiknya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah dalam berpuasa ini, dan juga berusaha sekuat mungkin untuk menghindari, mencegah dari hal-hal yang merusak ibadah Ramadan kita. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah kita semua bisa melaksanakannya dan sukses di dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan meskipun sedikit ada manfaatnya. Kita harus hemat energi ya, karena perjalanan puasa kita masih jauh. Menuju ke buka itu masih lama, seberapa jam deui. Jadi kudu hemat energi namanya. Ya. Setelah ini kegiatannya apa, Pak? Tidur pagi. Bukan tidur siang ya, tidur pagi. Oke, nggak apa-apalah, terserah lah, mau tidur mau apa terserah bapak-bapak. Yang penting kita betul melaksanakan ibadah puasa ya. Apa cek ulama gitu, daripada ngomongin batur mending sare. Nah, itu sajalah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji atas pemaparannya. Sebuah ilustrasi yang sangat menarik bahwa Ramadan itu juga sesuatu yang benar, betul-betul ada aturannya, ada pentingnya, ada pesertanya, harus duduk taat terhadap aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua di sini menjadi peserta yang selalu duduk dan taat terhadap aturan yang Allah tetapkan. Dan akhirnya kita di ujungnya akan mendapatkan hadiah, yaitu berupa ketakwaan. Insyaallah mudah-mudahan. Baik Bapak Ibu dan Bapak Saudara, hanya bermanfaat saja bahwa barangkali dari Bapak Ibu semua yang mau melaksanakan atau menunaikan zakat, maka akan menghubungi pengurus masjid. Insyaallah kita akan mungkin untuk acara jihad kita akhir aja karena mungkin udah siang. Dan untuk jihad bulan puasa, mohon maaf tidak ada sarapannya Pak. Pak. Karena aturan yang tersebar Allah tidak boleh sarapan pagi. Ada pagi. Baik Bapak Ibu dan Bapak Saudara, untuk penutup acara agak baiknya kita tutup dengan doa yang misalkan dipimpin oleh Pak Haji. Mengapa ini? Maka orang sami-sami ngadoa ka Allah. Mudah-mudahan naon rupi anu dipidamel ku urang, apa yang kita kerjakan, baik yang sudah, yang sedang maupun yang akan sama-sama kita laksanakan, mudah-mudahan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhurina wa maulana Muhammad. Wassalim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.